Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Bella Saputri dari Prodi Sarjana Terapkan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan jiwa pada pasien dengan resiko perilaku kekerasan. Baiklah, yang pertama kita harus ketahui apa itu perilaku kekerasan. Perilaku kekerasan merupakan suatu bentuk perilaku yang bertujuan untuk melukai seseorang secara fisik maupun psikologis. Berdasarkan definisi tersebut, maka perilaku kekerasan dapat dilakukan secara verbal, diarahkan pada diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Perilaku kekerasan pada orang lain adalah tindakan agresif yang ditujukan untuk melukai atau membunuh orang lain. Perilaku kekerasan pada lingkungan dapat berupa perilaku merusak lingkungan, melempar kaca, genting, dan semua yang ada di lingkungan. Selanjutnya, tanda dan gejala perilaku kekerasan berdasarkan standar asuhan keperawatan jiwa dengan masalah risiko perilaku kekerasan. Yang pertama, emosi, yaitu tidak adekuat, tidak aman, terasa terganggu, marah atau dendam, dan jengkel. Yang kedua, intelektual, mendominasi bawel, sarkasme, berdebat, dan meremehkan. Yang ketiga, fisik, muka merah, pandangan tajam, napas pendek, keringat, sakit fisik, penyalahgunaan zat, dan tekanan darah meningkat. Yang keempat, spiritual, kemahakuasaan, kebijakan, kebenaran diri, keraguan, tidak bermoral, kebejatan, dan kreativitas terlambat. Yang kelima, sosial, menarik diri, pengasingan, penolakan, kekerasan, ejekan, dan humor. Selanjutnya, rentang respon marah. Yang pertama, asertif adalah mengungkapkan marah tanpa menyakiti dan melukai perasaan orang lain atau tanpa merendahkan harga diri orang lain. Yang kedua, frustasi adalah respon yang timbul akibat gagal mencapai tujuan atau keinginan. Yang ketiga, pasif adalah respon di mana individu tidak mampu mengungkapkan perasaan yang dialami. Yang keempat, agresif merupakan perilaku yang menyertai marah namun masih dapat dikontrol oleh individu. Yang kelima, amuk adalah masa marah dan bermusuhan yang kuat disertai kehilangan kontrol diri. Nah, selanjutnya adalah etiologi dari risiko perilaku kekerasan. Yang pertama adalah faktor predisposisi yang terdiri dari faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor sosiokultural. Pada faktor biologis, hal yang dikaji adalah adanya faktor herediter, yaitu adanya anggota keluarga yang sering memperlihatkan atau melakukan perilaku kekerasan. Yang kedua, faktor psikologis, respon psikologis terhadap stimulus eksternal, internal, maupun lingkungan. Perilaku kekerasan terjadi sebagai hasil dari akumulasi frustasi. Yang ketiga, faktor sosiokultural, teori lingkungan sosial menyatakan bahwa lingkungan sosial sangat mempengaruhi sikap individu dalam mengekspresikan marah. Norma budaya dapat mendukung individu untuk berespon asertif atau agresif. Selanjutnya, etiologi yang kedua yaitu faktor presipitasi. Faktor presipitasi perilaku kekerasan pada setiap individu bersifat unik, berbeda satu orang dengan yang lain. Stresor tersebut dapat merupakan penyebab yang berasal dari dalam maupun luar individu. Faktor dari dalam individu meliputi kehilangan relasi atau hubungan dengan orang yang dicintai atau berarti putus pacar, perceraian, kematian, kehilangan rasa cinta, kekhawatiran terhadap penyakit fisik, dan lain-lain. Sedangkan faktor luar individu meliputi serangan terhadap fisik, lingkungan yang terlalu ribut, kritikan yang mengarah pada penghinaan, dan tindakan kekerasan. Selanjutnya, mekanisme coping yang dapat dilakukan. Yang pertama, menyerang atau menghindar. Kedua, menyatakan secara asertif. Yang ketiga, memberontak. Dan yang keempat, perilaku kekerasan. Selanjutnya adalah penata laksanaan yang dapat dilakukan untuk mengontrol perilaku kekerasan, yaitu dengan cara medis dan non-medis. Terapi medis yang dapat diberikan seperti obat antipsikotik adalah chlorphioxin, risperidon, haloperidol, dan clozapine dan trifluorazin. Psikofarmaka adalah terapi menggunakan obat dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan gejala gangguan jiwa. Tindakan yang dilakukan perawat dalam mengurangi resiko perilaku kekerasan salah satunya dengan menggunakan strategi pelaksanaan. Strategi pelaksanaan yang dapat dilakukan
oleh perawat untuk klien dengan perilaku kekerasan adalah diskusi mengenai cara mengontrol perilaku kekerasan secara fisik, obat, verbal, dan spiritual. Mengontrol perilaku kekerasan secara fisik dapat dilakukan dengan cara napas dalam dan pukul bantal atau kasur. Mengontrol secara verbal dengan cara menolak dengan baik, meminta dengan baik, dan mengungkapkan dengan baik. Mengontrol perilaku kekerasan secara spiritual dengan cara sholat dan berdoa. Serta mengontrol perilaku kekerasan dengan minum obat secara teratur dengan prinsip 5 benar. Selanjutnya adalah konsep dasar asuhan keperawatan. Yang pertama, kita melakukan pengkajian. Pada dasarnya, pengkajian pada klien perilaku kekerasan ditujukan pada semua aspek, yaitu biopsikososial dan kultural spiritual. Yang pertama, aspek biologis. Respon fisiologis timbul karena kegiatan sistem saraf otonom bereaksi terhadap sekresi epinefrin sehingga tekanan darah meningkat, takikardi, muka merah, pupil melebar, pengeluaran urin meningkat. Ada gejala yang sama dengan kecemasan seperti meningkatnya kewaspadaan, ketegangan otot seperti rahang terkatup, tangan dikepal, tubuh kaku, dan refleks cepat. Hal ini disebabkan oleh energi yang dikeluarkan saat marah bertambah. Yang kedua, aspek emosional. Individu yang merasa tidak nyaman, merasa tidak berdaya, jengkel, frustasi, dendam, ingin memukul orang lain, mengamuk, bermusuhan, dan sakit hati, serta menyalahkan dan menuntut. Yang ketiga, aspek intelektual. Sebagian besar pengalaman hidup individu didapatkan melalui proses intelektual. Peran panca indera sangat penting untuk beradaptasi dengan lingkungan, selanjutnya diolah dalam proses intelektual sebagai suatu pengalaman. Perawat perlu mengkaji cara klien marah, mengidentifikasi penyebab kemarahan, bagaimana informasi diproses, diklarifikasi, dan diintegrasikan. Selanjutnya, aspek sosial meliputi interaksi sosial, budaya, konsep rasa percaya, dan ketergantungan. Emosi marah sering merangsang kemarahan orang lain. Klien seringkali menyalurkan kemarahan dengan mengkritik tingkah laku yang lain sehingga orang lain merasa sakit hati dengan mengucapkan kata-kata kasar yang berlebihan disertai suara keras. Yang kelima, aspek spiritual. Kepercayaan, nilai, dan moral mempengaruhi hubungan individu dengan lingkungan. Hal ini yang bertentangan dengan norma yang dimiliki dapat menimbulkan kemarahan yang dimanifestasikan dengan amoral dan rasa tidak berdosa. Adapun diagnosa keperawatan yang dapat diangkat pada kasus ini yaitu resiko perilaku kekerasan dibuktikan dengan curiga pada orang lain. Setelah mengetahui diagnosa keperawatan, kemudian kita dapat melakukan rencana tindakan keperawatan. Yang pertama, bina hubungan saling percaya. Dalam membina hubungan saling percaya perlu dipertimbangkan agar pasien merasa aman dan nyaman saat berinteraksi dengan perawat. Tindakan yang harus dilakukan dalam rangka membina hubungan saling percaya, yang pertama mengucapkan salam terapeutik, kemudian berjabat tangan, menjelaskan tujuan interaksi, dan membuat kontrak topik, waktu, dan tempat setiap kali bertemu dengan pasien. Rencana tindakan keperawatan yang kedua, diskusikan bersama pasien penyebab perilaku kekerasan saat ini dan yang lalu. Yang pertama, diskusikan perasaan pasien jika terjadi penyebab perilaku kekerasan, kemudian diskusikan tanda dan gejala perilaku kekerasan secara fisik, psikologis, sosial, spiritual, intelektual. Selanjutnya, diskusikan bersama pasien perilaku kekerasan yang biasa dilakukan pada saat marah secara verbal terhadap orang lain, terhadap diri sendiri, terhadap lingkungan. Kemudian, diskusikan bersama pasien akibat perilakunya dan diskusikan bersama pasien cara mengontrol perilaku kekerasan secara fisik, yaitu dengan pukul kasur dan bantal, tarik nafas dalam, kemudian dengan obat, kemudian dengan cara sosial atau verbal, menyatakan secara asertif rasa marahnya, dengan cara spiritual yaitu dengan sholat, berdoa sesuai keyakinan pasien, kemudian latih pasien mengontrol perilaku kekerasan secara fisik. Dengan cara latihan nafas dalam dan pukul kasur atau bantal, susun jadwal latihan dalam dan pukul kasur atau bantal.
Kemudian latih pasien mengontrol perilaku kekerasan secara sosial atau verbal dengan cara mengungkapkan rasa marah secara verbal, yaitu dengan menolak dengan baik, meminta dengan baik, mengungkapkan perasaan dengan baik. Selanjutnya, latih mengontrol perilaku kekerasan secara spiritual, yaitu dengan mengontrol marah dengan sholat, berdoa. Kemudian, atur jadwal latihan sholat dan berdoa. Selanjutnya, latih mengontrol perilaku kekerasan dengan patuh minum obat secara teratur dengan prinsip 5 benar. Dan susun jadwal minum obat secara teratur. Nah, untuk selanjutnya, atur strategi pelaksanaan tindakan keperawatan sesuai dengan rencana asuhan keperawatan. Baiklah, mungkin itu saja video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.